jabatan no negara iki dhuwure apa sih presiden itu? Sebab penakut bangsa ini. Bangsa ini penakut karena tidak mau bertindak kepada yang bersalah. Negara ini hanya akan dapat berdiri dengan jaya kalau kita adil. Tapi kalau mengenai prinsip, mengenai alasan berdirinya negara, mengenai bentuk negara dan sebagainya, masih mati tak labui lho ngoten. Negara Indonesia nek diserang wong teko njaba harus dipertahankan sebagai perintah agama, wajib hukumnya. Mati temriku swarga. Napa artose niku? Lah Republik Indonesia kok wajib dipertahankan? Wong kok dudu negara agama lho. Capailah kemakmuran dan keadilan bagi Indonesia melalui pemilu. Lebih dulu tanyalah apa yang harus diperbuat bangsa kita. Bangsa kita ini paling kaya di dunia, kok jadi paling melarat sekarang? Karena korupsi dibiarkan tidak ditindak. Wahai pemuda-pemudi Garut, hai pemuda-pemudi Jawa Barat, hai pemuda-pemudi Pajajaran, hai putra-putri Siliwangi, hai putra-putri Aceh, hai putra-putri Sumatera, hai putra-putri Kalimantan, hai putra-putri Sulawesi, hai putra-putri Maluku, hai putra-putri Papua, hai putra-putri Nusa Tenggara, hai putra-putri Bali, hai putra-putri Madura, hai putra-putri Tanah Jawa. Kalian adalah pewaris-pewaris negeri Indonesia ini. Jangan sampai kalian di negeri kalian sendiri yang direbut dari penjajah dengan darah-darah kakek-kakek kalian sendiri. Kemudian negeri ini, kehormatan kalian, kalian gadaikan, kalian jadikan hal yang menghinakan daripada perjuangan kakek-kakek kalian sendiri dengan menjadi budak dari bangsa-bangsa selain kalian. Tidak boleh dalam negara yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia ini orang Jawa Barat merasa lebih baik daripada orang Jawa Timur. Tidak boleh. Kita adalah sama. La fadla li Jawa Barat ala Jawa Timur wala li Jawa Timur ala Jawa Barat. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua kalian ada darahnya turunan Nabi, yaitu Nabi Adam, dan Adam berasal daripada tanah. Maka kalian dengan yang lainnya adalah sederajat. Yang membedakan kalian dengan yang lainnya hanyalah ilmu pengetahuan kalian. Yang membuat kalian mulia adalah takwa kalian, bukan nasab dan darah kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Akang Sepuh channel, sahabat petani kampung yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan untuk bisa saling bertatapan walaupun hanya sekedar dalam siaran. Baiklah sahabat Akang Sepuh channel, sahabat petani kampung yang berbahagia. Pada malam hari ini saya ingin mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk menyusuri jejak dua tokoh besar dalam lanskap intelektual Islam Indonesia. Dua ulama yang lahir dari kultur pesantren, namun tidak sekedar menjadi pewaris. Mereka adalah penafsir, mereka adalah penantang, dan juga penjaga akal. Dan pada akhirnya, ialah pembela nurani. Dua tokoh ini adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau yang kita kenal sebagai Gus Dur, dan Kiai Haji Ahmaduddin Utsman Al-Bantani. Seorang intelektual muda yang hari ini sedang menapaki jalan terjal pencarian kebenaran. Sepintas mereka sangat berbeda. Gus Dur adalah tokoh nasional yang telah menjadi presiden di Republik Indonesia kita ini. Kiai Haji Ahmaduddin masih dalam jalur perjuangan intelektual yang belum banyak dikenal oleh arus utama. Namun, jika kita amati yang lebih dalam, ada benang merah yang menghubungkan keduanya. Seutas benang yang menjahit keberanian, kejujuran intelektual, dan semangat melampaui dogma. Gus Dur lahir dari keluarga besar Nahdlatul Ulama. Kakeknya Mbah Hasyim Asy'ari, kakeknya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang merupakan pendiri organisasi Nahdlatul Ulama. Gus Dur tumbuh di tengah-tengah
kitab kuning, tradisi pesantren, dan nuansa fikih klasik. Tapi selain daripada itu, Gus Dur juga gemar dengan filsafat-filsafat barat. Gus Dur juga membaca seperti Kafka, buku daripada Karl Marx, Durkheim, hingga Isaiah Berlin. Nah, Gus Dur tidak takut keluar daripada agresif lingkungan, tidak takut keluar daripada bingkai lingkungan hidupnya itu, yang mana dari keluarga pesantren, akan tetapi tidak monoton dalam mencari wawasan dan ilmu pengetahuan. Kiai Haji Imaduddin pun lahir dari tradisi pesantren salaf. Ia belajar langsung dari para kiai Banten, dan bahkan kepada kiai-kiai di Pulau Jawa ini. Banyak, di Banten pun banyak, tidak bisa saya sebutkan tentang rihlahnya Kiai Haji Imaduddin Utsman ini, pondok pesantren mana-mananya. Silakan searching saja oleh sahabat, karena takut kelamaan durasi ya. Dan juga bahkan beliau pernah ke Mesir ya. Bahkan beliau pernah ke Mesir. Namun selain daripada ilmu keagamaan itu, Kiai Imad juga menggali sumber-sumber ilmiah tentang ilmu nasab. Beliau membandingkan silsilah. Beliau menggugat validitas nasab, yang mana sampai hari ini yang masih menjadi polemik. Dan beliau pun mengkritisi mitologi yang tak berdasar itu. Nah, keduanya mencintai tradisi, tapi juga tidak diperbudak oleh tradisi. Mereka menunjukkan bahwa cinta sejati pada Islam adalah cinta yang terus berpikir, bukan hanya menghafal sahaja. Gus Dur dalam hidupnya terus mengalami gelombang, seperti caci maki, terutama saat ia membela hak-hak minoritas. Gus Dur tidak pernah surut. Justru beliau maju ketika mayoritas diam. Gus Dur sadar bahwa kebenaran tidak selalu bersuara lantang. Kadang kebenaran hanya terdengar oleh mereka yang hening. Kiai Haji Imaduddin pun mengalami hal yang serupa. Kiai Imad diserang karena mengkritik klaim nasab alwi. Kiai Imad dituduh macam-macam. Tapi ia tak pernah berhenti. Karena baginya, cinta kepada Rasulullah bukan berarti mengamini klaim-klaim tanpa dasar. Justru karena mencintai nabinya, Kiai Imad ingin agar garis keturunan beliau tidak dijadikan alat untuk memanipulasi umat. Ada beberapa persamaan mendasar antara Gus Dur dan Kiai Imad ya. Gus Dur menolak tafsir tunggal dalam agama. Dalam hal ini berarti keberanian melawan arus. Kiai Imad pun sama, menolak klaim yang tak bisa dibuktikan. Klaim yang selama ini dipercayainya selama ratusan tahun oleh masyarakat Nusantara, baik itu ulama-ulamanya ataupun warga awamnya, mempercayai bahwasanya Ba'alawi itu dzurriyyat Nabi. Nah, mereka sama-sama tahu bahwa jalan menuju kebenaran bukanlah jalan yang sekadar ramai saja. Akan tetapi, jalan menuju kebenaran adalah jalan yang bisa dibuktikan dengan ilmiah. Jalan yang mana bisa diverifikasi, jalan yang mana mempunyai dalil. Seperti itu kan? Dalam hukum syariat pun sama. Kita demikian. Terkecuali memang itu kita tidak bisa menyentuhnya ke arah sana. Seperti nas-nas dari Al-Quran dan mantuk. Jikalau sekedar mafhum, ya bisa kita buktikan dengan kaidah-kaidah yang lain, semisal dengan usulnya yang lain. Kan demikian. Nah, keduanya pun sama, mencintai ilmu daripada status. Kiai Imad dan Gus Dur lebih mencintai ilmu daripada sekedar status. Gus Dur tidak pernah terjebak dalam politik identitas keulamaan. Ia bahkan dianggap nyeleneh. Kiai Haji Imaduddin pun sama. Kiai Imad tak memuja popularitas. Ia lebih memilih sunyi bersama data dan nalar. Kemudian Gus Dur menyuarakan pluralisme dan menjadikan agama sebagai ruang etika. Kiai Haji Imaduddin sama. Kiai Imad menyuarakan pentingnya verifikasi sejarah agar agama tidak disusupi oleh narasi-narasi yang palsu. Keduanya meyakini bahwa Islam adalah cahaya peradaban, bukan simbol semata. Bagi Gus Dur, Islam adalah rahmat. Bagi Kiai Imad, Islam adalah jalan kejujuran intelektual, dan jalan kejujuran bersama-sama untuk menggapai umat yang merdeka. Mereka sama-sama menolak simbolisme yang sering, yang kering dan hampa. Ada satu hal yang luar biasa dari mereka berdua. Mereka tidak menggugat karena benci, tapi karena cinta. Mereka tidak menyerang karena sombong,
tapi karena peduli. Gus Dur tidak lelah menulis, berbicara, mengingatkan bahwa umat Islam harus belajar membedakan mana yang sakral dan mana yang dikultuskan. Bahwa yang sakral adalah nilai, bukan sekadar nama. Yang sakral adalah kejujuran, bukan sekadar jabatan. Kiai Imad pun demikian. Ia tidak sedang melecehkan siapa-siapa. Ia sedang membersihkan ruang sejarah dari manipulasi. Ia ingin kita berpikir jernih bahwa klaim keturunan Nabi adalah urusan yang sangat serius. Dan jika kita membiarkan kebohongan bercokol di sana, maka kita sedang merusak marwah Rasulullah itu sendiri. Gus Dur pernah berkata bahwa tradisi bukan untuk dikultuskan, tapi untuk dikembangkan. Kiai Imad melanjutkan spirit itu. Dengan penuh kehati-hatian, ia mengajak umat Islam untuk membuka kembali lembaran sejarah. Bukan demi membuka luka, tapi untuk menyembuhkannya dengan pengetahuan. Nah, di titik inilah kita melihat bahwa Gus Dur dan Kiai Imad sama-sama sedang menyelamatkan Islam dari stagnasi. Mereka sadar bahwa jika umat Islam berhenti berpikir, maka umat ini akan mudah digiring. Maka mereka menghidupkan kembali semangat ijtihad, semangat telaah, dan semangat berdialog dengan nalar. Mereka berdua tahu bahwa musuh Islam bukanlah Barat, musuh Islam bukanlah Yahudi, musuh Islam bukanlah kaum yang lain. Musuh terbesar umat Islam adalah kebodohan yang merasa dirinya paling benar, dan kejumudan yang merasa dirinya paling suci. Kiai Imad tidak meragukan kemuliaan daripada Nabi Muhammad SAW. Tapi Kiai Imad ingin kita agar mencintai Nabi dengan cara yang bertanggung jawab. Bukan hanya dengan pujian, tapi juga dengan menjaga marwah Kangjeng Nabi SAW daripada klaim palsunya mereka-mereka yang seringkali mengaku sebagai keturunan Nabi tapi tidak bisa divalidasi, bahkan mencederai nasab Nabi yang suci dengan pola tingkah lakunya yang sangat miris, merugikan, dan mencederai kesucian nasab Nabi. Kiai Imad mengingatkan kita bahwa mencintai Nabi tidak cukup dengan sholawat saja, tetapi juga dengan menegakkan kejujuran atas nama Kangjeng Nabi. Kiai Imad mengajak kita untuk menempuh jalan yang sulit, jalan pembuktian ilmiah, karena cinta yang sejati tidak takut pada kebenaran. Begitu pula Gus Dur. Ia tidak pernah menjadikan Nabi sebagai simbol eksklusif umat Islam. Gus Dur menjadikan Nabi sebagai teladan etik universal. Dalam setiap pidatonya, Gus Dur menekankan bahwa Nabi datang untuk membawa rahmat, bukan sekadar identitas. Bahwa misi utama Nabi adalah membebaskan manusia dari tirani kebohongan dan kesewenang-wenangan. Apa yang diwariskan Gus Dur dan Kiai Imad tidak selalu berupa lembaga ataupun organisasi ataupun peninggalan-peninggalan yang lainnya. Tapi yang mereka wariskan adalah semangat. Semangat untuk berpikir kritis. Semangat membaca ulang sejarah. Semangat untuk tidak takut berbeda. Semangat untuk membongkar kepalsuan yang selama ini sudah membekas di hati kita, yang sudah menjadi dogma, yang sudah menjadi doktrin ratusan tahun lamanya. Di tengah generasi yang dibanjiri informasi, Gus Dur dan Kiai Imad menjadi teladan bagaimana caranya menyaring, bagaimana caranya menimbang, dan berani memilih jalan yang sunyi, yakni jalan ilmiah dan jalan kejujuran. Generasi muda yang mengikuti jejak mereka tidak lagi puas dengan ceramah retoris, termasuk saya. Mereka haus data. Mereka butuh kejelasan. Mereka ingin membuktikan bahwa Islam adalah agama yang kuat karena akalnya, bukan sekedar karena emosinya. Ya seperti ini kan. Mereka selama ini yang membungkam Kiai Imad, yang tidak suka dengan Kiai Imad hanya sekadar dengan emosinya. Jikalau bukan dengan emosinya, ya dalam kurung subjektivitas lah ya, pasti mereka pun mikir. Jangan jauh-jauh kita membahas ke dalam inti permasalahan nasab ini ataupun mengikuti alurnya dari awal. Ya kita melihat daripada sebab-musababnya saja sih. Kenapa dan atas sabab apa Kiai Imad demikian kan itu. Ya kita harusnya objektif dulu sebelum ke ranah subjektif. Ya walaupun ya karena kan kebanyakan dari mereka itu, waduh saya sudah menantu saya ini seorang Habib,
Pondok pesantren saya yang mondok banyak habibnya, kawan-kawan saya banyak habib. Nah, akhirnya kan mereka itu takut. Makanya agama mereka ya agama emosi, ya kan? Jadi ya tadi agama Islam kuat dengan akalnya, bukan dengan emosinya. Seperti itu. Nah, Kiai Imad dalam banyak forum diskusinya itu ya membuka ruang ya perihal kita mempermainkan menggunakan akalnya. Kiai Imad tidak bicara dengan emosi, tapi dengan bukti. Kiai Imad tidak mengajak kita untuk membenci, tapi Kiai Imad mengajak kita untuk berpikir. Nah, dan disitulah letak revolusinya. Kiai Imad mencetak pembelajar, bukan mencetak pengikut, bukan mencari-cari pengikut. Ya, seperti yang mereka gaungkan kan. Nah, sekarang kan zamannya. Kadang yang sangat disayangkan, seseorang melihat daripada kealiman ataupun kepintaran itu hanya sekedar daripada followers, pengikut jamaahnya banyak. Ya, ternyata kan itu ya tidak menunjukkan seorang yang banyak followers itu orang alim, orang pintar, orang hebat, orang berpikir, orang berakal. Tidak. Ya itu hanya ya pintar-pintar branding aja lah. Makanya ya gunakanlah nalar. Makanya kan dalam hal ini pun sama. Kiai Imad banyak yang mencerca, terutama mereka-mereka yang pansos, mereka-mereka yang masih butuh pujian, mereka-mereka yang masih penakut, mereka-mereka yang memang butuh panggung gitu ya. Ya mereka melawan Kiai Imad, banyaklah. Ya mayoritas para dai-dai sosmed, para dai-dai nasional lah ya, yang cukup terkenal gitu. Ya membela Ba'alwi, sebab takut dia itu ya kehilangan berkat, kehilangan relasi bisnisnya. Kan itu. Kehilangan reputasinya, hancur remuk gitu. Dia takut. Nah, seperti ini kan berarti mereka tak berakal gitu. Hanya sekedar emosionalnya saja. Kalau misalkan berakal ya tidak takut akan kebenaran. Sebab yang disampaikan saya ini kebenaran, bukan emosi. Yang disampaikan saya ini sesuai dengan akal dan nakal. Kan itu. Yang disampaikan Kiai Imad bukan sekedar caci maki, bukan sekedar tuduhan, akan tetapi ada bukti. Seperti itu. Kebanyakan kan sekarang ini yang membalas hujah, yang membalas Kiai Imad itu kebanyakan ya dia beraninya dari belakang, di depan jamaahnya gitu kan, di media. Kan tetapi ya disuruh diskusi ya pasti mereka nggak mau. Mengaku saya bukan ranahnya. Tapi mereka berani menyesatkan Kiai Imad. Ini kan lucu sekali pemirsa. Aneh saya pun. Oke, balik lagi. Nah, sebagaimana para pembaharu dalam sejarah Islam, Gus Dur dan Kiai Haji Imaduddin juga mengalami gelombang resistensi dari sebagian masyarakat. Banyak yang tidak siap dengan cara pandang mereka yang terbuka, kritis, dan melawan narasi arus utama. Banyak sekali, jangankan sekedar masyarakat. Ulama-ulama saja yang lain, ulama, ustadz, tokoh yang lain, banyak yang memang tidak siap. Karena ini melawan narasi arus utama gitu. Ya tadi takut reputasinya hancur gitulah. Ataupun takut digeruduk atau gimana gitulah. Ya makanya kan berarti ini masih sesuai emosional. Bukan dengan nalar terbuka, bukan dengan akal, apalagi nakal gitu. Kenanya apa? Sebelum kita melihat daripada nakal, kita harus punya akal. Kita tidak mampu menerima nakal kalaupun jikalau akal itu tidak digunakan. Karena nakal itu diolah melalui akal. Wah, kalau misalkan ribut omongan saya, silakan pahami. Ngaji balagohnya, ngaji manteknya ya. Gus Dur seringkali dipitnah sebagai liberal, pluralis ya. Kalau pluralis ya bagus sih ya. Ya cuman kan pandangan bagi yang tidak suka itu pluralis itu ya sangat lucu, seolah miring aja gitu. Bahkan Gus Dur dianggap sesat. Oh, pecinta, mohon maaf, lonte katanya. Dulu kan ada konfliknya dengan Rizik Syihab ya. Gus Dur membela siapa itu artis yang suka ngebor? Inul ya, artis Inul Daratista. Wah, Gus Dur dihujat, dicaci maki, dipitnah, dituduh, bahkan Masya Allah dihinakan. Katanya, pokoknya lucu lah. Pernah saya tampilkan videonya. Nanti sahabat tonton aja ya. Nah, ya Gus Dur pun sama seperti itu. Gus Dur dianggap sesat oleh mereka yang tidak memahami kedalaman ilmunya. Padahal Gus Dur adalah ulama dengan sanad keilmuan yang sangat kuat, yang sangat ketat. Gus Dur hanya menolak untuk menjadikan agama sebagai tameng kekuasaan. Ya kan? Kebanyakan kan sekarang ini agama dijadikan tameng kekuasaan. Kan itu. Ya banyak kan? Realitanya di panggung ataupun di lapangannya. Mereka, ya tadi, selalu menggaung-gaungkan nama agama, menjual agama. Akan tetapi dalam prakteknya ternyata dari mereka ada yang skandal, bahkan Rizik Syihab kemarin sampai hari ini mungkin ya banyaklah daripada Habib-Habib itu yang melakukan skandal kriminal dan yang lain-lainnya. Banyaklah. Ini kan ya menjual agama gitulah.
sebagai tameng. Tameng. Ini kan mencari pembenaran, mencari pembelaan daripada umat Islam. Nah, Islam itu sendiri ialah agama dan dijadikan tameng oleh mereka. Seperti kasus kemarin kan, mereka 212 itu ya untuk menggulingkan Ahok, itu kan tameng agama namanya. Agama dijadikan tameng untuk kekuasaan mereka. Tapi alhamdulillah Allah Maha Adil, mereka sampai sekarang ini hanyalah sekadar menjadi gelandangan politik saja. Sekadar menjadi gelombongan ormas-ormas yang mana ya tadi tujuannya mungkin untuk menghancurkan bangsa dan negara ya, untuk mendirikan negara khilafah. Mereka akan membela HTI ya. Ada videonya, saya tidak menuduh, ada videonya mereka mendukung HTI. Bahkan ormas mereka pun ya dibubarkan oleh pemerintah. Ya, dalam kata lembutnya tidak diperpanjanglah izinnya. Seperti itu. Nah, Kiai Imad pun ya sama. Tadi sebagaimana seperti Gus Dur, Kiai Imad dituduh menghina dzurriyyat Nabi, menghina ahlu bait Nabi, ya menghina habaib. Saya tidak bisa menyamakan di sini antara habaib dengan dzurriyyat Nabi ya. Saya langsung kompleks, saya langsung ke inti. Kiai Imad dituduh sebagai menghina, membenci dzurriyyat Nabi, membenci ahlu bait Nabi. Kiai Imad dianggap melecehkan kehormatan nasab Nabi. Padahal Kiai Imad justru ingin menyelamatkan kehormatan itu daripada manipulasi para ba'alwi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kiai Imad ingin membedakan mana yang benar secara ilmiah dan mana yang sekadar mitos yang diwariskan tanpa telaah. Bahkan bukan sekadar tanpa telaah, bahkan itu dipalsukan oleh mereka-mereka. Tapi sejarah mencatat, para pembaharu selalu diuji dengan kesepian. Dan kesepian itu adalah bagian dari harga yang harus dibayar demi menjaga akal umat dari kabut kebodohan. Nah, kemudian meski dikenal rasional dan kritis, Gus Dur dan Kiai Imad sama-sama menjunjung tinggi spiritualitas. Gus Dur dikenal sebagai seorang yang memiliki kedalaman ruhaniyah. Ia sering bersambung batin dengan para wali. Dan dalam banyak kesempatan, ia pun menunjukkan akhlak yang sufi. Tenang, lapang, dan tidak membalas kebencian dengan kebencian. Kiai Imad pun sama. Demikian. Ia tidak hanya mendalami ilmu-ilmu historis, tetapi juga menjalani laku spiritual. Ia berzikir, bersolawat, berthariqah, seperti halnya ulama-ulama salaf yang lain. Dan beliau pun senantiasa merenungi hakikat ilmu. Beliau mengajarkan bahwa zikir dan fikir harus berjalan beriringan. Bahwa batin dan akal tidak boleh dipisahkan. Bahwa Islam bukan sekadar logika, tetapi Islam juga merupakan daripada inti cinta. Gus Dur telah wafat. Ki Haji Ahmaduddin masih terus berjalan. Namun, keduanya menapaki jalan yang sama. Jalan sunyi yang kadang sepi dukungan, tapi penuh cahaya kebenaran. Kita, sebagai generasi yang datang kemudian, tidak harus sepakat pada semua gagasan mereka. Tapi kita wajib belajar dari cara mereka mencintai Islam. Dengan berpikir, dengan jujur, dengan berani, dan dengan rendah hati. Di tengah riuhnya agama yang dijadikan komoditas, Gus Dur dan Kiai Imad menunjukkan bahwa Islam bisa menjadi ruang pembebasan, bukan penjajahan. Ruang pencerahan, bukan pemaksaan. Semoga kita mampu melanjutkan warisan mereka. Bukan dengan meniru, tapi dengan memahami semangatnya. Bahwa Islam adalah agama yang hidup, tumbuh, dan berani menghadapi zaman dengan kepala tegak dan hati yang lapang. Akhirul kalam, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, apabila ada kata-kata yang mungkin menyindir atau menyakitkan, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.